Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab segi 4 dan segitiga. Dan yang akan kita bahas adalah pengertian, sifat-sifat, dan jenis-jenis segitiga. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian segitiga, memahami sifat-sifat segitiga, dan memahami jenis-jenis segitiga. Pengertian dan sifat-sifat segitiga. Segitiga adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Sifat-sifat segitiga. Yang pertama mempunyai 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Nah, di sini yang menjadi sisinya adalah ada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Kemudian 3 buah titik sudutnya ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Yang kedua, jumlah besar ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Artinya, sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C hasilnya 180 derajat. Kemudian yang ketiga, jumlah dua sisi dari suatu segitiga selalu lebih besar dari sisi ketiganya. Yang keempat, sudut terbesar merupakan sudut yang menghadap sisi terpanjang, sedangkan sudut terkecil merupakan sudut yang menghadap sisi terpendek. Seperti contohnya sudut C. Di depan sudut C ini ada sisi AB. Ya, sisi AB ini lebih pendek dibandingkan dengan sisi AC. Kenapa? Karena berhubungan juga dengan sudut B. Sudut B ini berarti lebih besar daripada sudut C. Maka sisi yang ada di depan sudut B, yaitu AC, ini lebih panjang dibandingkan dengan sisi AB. Tinggi segitiga tegak lurus dengan alas dan melalui sudut yang berhadapan dengan alas. Nah, seperti ini contohnya. Di sini yang menjadi alas itu adalah BC, kemudian ada garis ya, garis tinggi di sini yang tegak lurus dengan BC. Yang keenam, besar sudut luas sama dengan jumlah dua sudut yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya. Yang pertama, segitiga sembarang. Sifat-sifatnya adalah panjang ketiga sisinya berlainan. Kemudian besar ketiga sudutnya juga tidak sama. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Sifat-sifatnya adalah dua buah sisinya sama panjang, yaitu sisi PQ dengan sisi PR. Kemudian mempunyai dua buah sudut sama besar, yaitu sudut Q sama dengan sudut R. Mempunyai sebuah sumbu simetri dan dapat ditempatkan pada bingkainya tepat dalam dua cara. Yang ketiga, segitiga sama sisi, di mana sifat-sifatnya adalah ketiga sisinya sama panjang. Kemudian sudut-sudutnya juga sama besar. Karena panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Berapa besar sudutnya masing-masing? Besar sudutnya masing-masing adalah 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah ketiga sudut segitiga berjumlah 180 derajat. Nah, karena ini kan sama ketiga sudutnya, maka tinggal kita bagi aja 180 dibagi 3, hasilnya 60 derajat masing-masing sudut pada segitiga sama sisi. Kemudian mempunyai 3 sumbu simetri yang berpotongan tepat di satu titik dan dapat ditempatkan pada bingkainya tepat dalam 6 cara. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Di sini sudah jelas ya, segitiga siku-siku pasti ada tanda siku di salah satu sudutnya. Sifat-sifat yang lainnya apa? Yaitu memiliki dua sisi yang saling tegak lurus ya. Sisi yang saling tegak lurus dia membentuk sudut siku-siku. Kemudian kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Artinya misalnya yang terpanjang itu adalah C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Yang kedua adalah segitiga lancip. Sifat-sifatnya adalah besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Misal C itu adalah sisi yang terpanjang, kalau kita kuadratkan itu A
akan lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian jumlah dua buah sisinya lebih besar dengan panjang sisi yang lain. Yang ketiga adalah segitiga tumpul. Memiliki sebuah sudut tumpul dan sudut-sudut lainnya merupakan sudut lancip. Nilai kuadrat sisi terpanjang lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, di sini C ini masih tetap yang paling panjang. Jika kita kuadratkan akan lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian jumlah dua buah sisi segitiga selalu lebih besar daripada panjang sisi yang lainnya. Kita ke latihan soal. Yang pertama, kelompok sisi-sisi berikut yang tidak dapat membentuk suatu segitiga adalah ada ukuran dengan 2, 4, dan 5, 5, 7, dan 10, 4, 6, dan 12. Kita harus tes dulu satu persatu apakah dia bisa membentuk sebuah segitiga. Cara mengetahui bagaimana ketiga ukuran ini dapat membentuk sebuah segitiga. Perlu kita ketahui bahwa segitiga itu ada tiga sisi. Ada A, ada B, ada C. Dimana kalau untuk membentuk sebuah segitiga, kita bisa menggunakan dengan misalnya A ditambah B itu harus lebih besar dari C. Kemudian atau A ditambah C harus lebih besar dari B. Atau B ditambah C harus lebih besar dari A. Nah, seperti itu. Kita bisa menggunakan ketiga formula ini untuk mengetes apakah ukuran-ukuran ini bisa membentuk sebuah segitiga. Kita cek dulu yang A. Yang A ukurannya 2, 4, dan 5. Misalnya di sini adalah A, B, dan C. Misalnya kita pakai A ditambah B. Harus lebih besar dari C. A ditambah B, 2 tambah 4. Lebih besar daripada 5. Maka 2 tambah 4 itu kan 6 lebih besar daripada 5. Ini bisa kita bentuk menjadi sebuah segitiga. Coba kita tes satu kali lagi, misalnya A ditambah C ya, lebih dari B. 2 ditambah 5 lebih besar dari 4. Maka 7 lebih besar dari 4. Benar ya? Maka untuk yang pertama, 2, 4, 5 ini bisa dibentuk sebuah segitiga. Kemudian kita cek yang B. Yang B kita cek A tambah B lebih besar dari C. A-nya 5 ditambah 7 lebih besar daripada 10. 5 tambah 7, 12 lebih besar daripada 10. Ini udah benar. Sekarang kita cek sekali lagi, misalnya A ditambah C lebih besar daripada B. 5 ditambah 10 lebih besar daripada 7. 15 lebih besar daripada 7. Ini juga benar. Maka ukuran 5, 7, 10 ini bisa kita bentuk sebuah segitiga. Bagaimana dengan ukuran yang C? Kita cek A ditambah B lebih besar daripada C. Misalnya 4 ditambah 6 lebih besar daripada 12. 10 lebih besar daripada 12. Benar atau salah? Salah ya. Kemudian A ditambah C lebih besar daripada B. A tambah C di sini 4 tambah 6 kurang dari 4 tambah 12 kurang dari 6. 16 kurang dari 6. Ini pun salah. Nah, maka 4, 6, 12 tidak bisa dibentuk segitiga. Oke, sebenarnya kalau untuk mau ngetes satu formula saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya kalian belum yakin, kalian bisa menggunakan 3 formula ini untuk mengetes apakah ukuran ini bisa membentuk sebuah segitiga. Seperti itu. Sekarang yang nomor 2, tentukan jenis segitiga berikut berdasarkan ukuran sisi-sisinya. 456, 766, dan 999. Segitiga berdasarkan ukuran sisinya ini ada 3 ya. Ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Di sini kita akan menentukan mana yang merupakan segitiga sembarang, sama kaki atau sama sisi. Oke, kita lihat yang A. Yang A ini 456. Ukurannya berbeda-beda, berarti dia adalah segitiga sembarang. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini ada 7, 6, dan 6 cm. Nah, ada 2 sisi yang sama panjang, yaitu berukuran 6 cm. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk yang B ini adalah segitiga sama kaki, ya, karena pada segitiga sama kaki ada 2 sisi yang sama panjang. Kemudian untuk yang C, ini ukurannya sama semua, 9, 9, dan 9 cm. Artinya, dia adalah segitiga sama sisi. Gitu ya. Bisa dipahami ya?
Sekarang untuk yang nomor 3. Jika pada segitiga ABC diketahui sudut A berbanding sudut B berbanding sudut C sama dengan 2 banding 5 banding 3. Maka jenis segitiga tersebut berdasarkan sudutnya adalah, di sini kita harus cari tahu dulu besar sudut A, besar sudut B, besar sudut C ini masing-masing berapa. Kita misalkan di sini kan sudut A berbanding dengan sudut B berbanding dengan sudut C. Kita misalkan sudut A ini adalah 2x, sudut B ini adalah 5x, dan sudut C ini adalah 3x, di mana ketiga sudut itu kalau kita jumlahkan besarnya 180 derajat ya. Maka bisa kita cari sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A ini adalah 2x ditambah 5x ditambah 3x. Nah, di sini kita akan mencari nilai x-nya dulu berapa ya. 2 tambah 5, 7 tambah 3, 10. Berarti di sini 10x sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 10. Maka x-nya itu adalah 18. Nah, di sini kita akan mencari masing-masing sudut ya. Sudut A itu 2x. Artinya 2 dikali 18. Maka sudut A itu 36 derajat. Kemudian sudut B di sini 5x. 5 dikali 18. Hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut C di sini ada 3x. 3 dikali 18 adalah 54 derajat. Nah, masing-masing di sini sudah diketahui sudutnya 36 derajat, 90 derajat, 54 derajat. Sekarang jenis segitiga tersebut berdasarkan sudutnya. Jenis segitiga berdasarkan sudutnya itu ada 3, yaitu ada sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lancip. Nah, karena di sini ada 90 derajat, 90 derajat ini adalah sudut siku-siku, ya kan? Sudut siku-siku. Maka segitiga ABC ini bisa kita namakan berdasarkan sudutnya adalah segitiga siku-siku. Oke, bisa dipahami ya nak ya. Sampai sini dulu pembahasan kita pada materi pengertian sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.